Selamat pagi, Namo Sengyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi kami kelas 5, ya, khususnya yang beragama Buddha. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, materi tentang semester yang kedua, ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga di tahun yang baru kita selalu memiliki kesehatan, kedamaian, ketentraman, apa yang akan menjadi aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Semoga cita-cita juga yang positif semuanya dapat terrealisasi, ya. Baik, untuk materi kita pada semester kedua ini, di bab pertama akan membahas tentang berdana. Mungkin sering kita mendengar kata berdana, tetapi sebenarnya tidak banyak orang yang memahami bagaimana berdana itu sesungguhnya. Secara umum orang mungkin melihat berdana hanya memberi saja, tetapi lebih dari itu sebenarnya berdana adalah memberikan sesuatu yang didasari atau dengan dasar keikhlasan hati. Kadang ada orang memberi karena dipaksa orang lain, memberi karena merasa tidak enak. Itu bukan termasuk berdana. Yang termasuk berdana adalah memberikan sesuatu, ya, dengan seikhlas-ikhlasnya atau berdasarkan kemauan sendiri, ya, bukan berdasarkan suruhan orang lain atau bukan ancaman dari orang lain, ya. Jadi ingat, berdana adalah memberikan sesuatu dengan keikhlasan hati atau dengan kemurahan hati, ya. Ini harus sering kita latih, harus sering kita laksanakan, karena apa? Tujuan dari berdana itu sangat penting, ya. Bukan hanya memberikan kebahagiaan bagi orang yang kita berikan. Misalnya si Doni berdana kepada si Budi, mungkin Budi senang, ya, karena mendapatkan sesuatu. Mungkin kita juga merasa senang karena Budi senang. Tetapi berdana bukan hanya seperti itu, ya. Berdana itu lebih pada membuat kita menjadi orang yang sukarela, membuat kita menjadi orang yang memiliki keikhlasan hati. Orang yang diberikan dana berbahagia, kita juga merasa berbahagia, ya. Kadang kita terbalik, ya. Kita yang memberikan dana, jadi kita yang seolah-olah mereka harus berterima kasih sekali kepada kita. Padahal tidak, ya. Sebenarnya kita yang seharusnya berterima kasih pada orang yang kita berikan dana. Kenapa kita perlu berterima kasih kepada orang yang kita berikan dana? Karena mereka telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebajikan, ya. Jadi tujuan berdana adalah untuk melatih keikhlasan hati, untuk melatih kerelaan hati, kemurahan hati kita, sehingga kita bisa melepas. Kita tidak melekat dengan apa yang kita punya. Melekat dengan apa yang kita punya akan membawa penderitaan bagi kita di waktu yang akan mendatang. Karena kita terlalu menyayangi sesuatu, terlalu sayang sama barang-barang kita nggak mau lepas. Giliran barang itu rusak, giliran barang itu hilang, kita menderita. Itu salah satu bentuk dari hasil dari kemelekatan yang kita miliki. Oleh karena itu, kita perlu belajar berdana untuk belajar melepaskan kemelekatan kita. Kita berusaha memberi kepada yang lain, kepada pengemis, kepada orang yang kurang mampu. Selama kita ada, kita berusaha untuk memberikan, ya. Itu tujuan dari berdana. Kemudian macam-macam dana, ya, ada macam-macam dana. Yang pertama ada namanya amisa dana. Amisa dana ini adalah dana yang diberikan dalam bentuk materi atau dalam bentuk barang-barang. Misalnya, ya, Valencia, dia memberikan temannya satu pensil yang masih baru karena temannya tidak punya pensil, lalu Valencia memberikan pensil. Atau misalnya berdana di wihara dalam bentuk uang, itu juga termasuk pada amisa dana. Jadi amisa dana itu semua dana yang diberikan yang bentuknya dalam bentuk barang atau materi, termasuk dana makanan, ya, dana uang, dana obat-obatan dan sebagainya. Itu termasuk dalam amisa dana. Kemudian yang kedua ada namanya dhamma dana. Dhamma dana ini adalah memberikan dhamma kepada orang lain. Dikatakan sebenarnya dhamma dana ini adalah dana yang memiliki pahala paling besar karena mampu membawa orang menjadi lebih baik. Apa contoh dhamma dana? Kita menasihati kawan kita. Misalnya ada yang buang sampah sembarangan,
Tolong dong jangan buang sampah sembarangan, nanti lingkungan kita jorok dan sebagainya. Misalnya ada yang mencontek saat ujian juga begitu, diperingatkan. Misalnya ada kawannya yang suka melawan sama guru, diingatkan. Misalnya ada kawan kita yang suka melawan terhadap orang tua, juga harus kita ingatkan. Itu termasuk dalam dana, berdana kebenaran kepada orang lain. Ya, bisa menyadarkan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya abaya dana. Ada abaya dana, ini adalah dana dalam bentuk memaafkan. Misalnya ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita rela. Tidak ada timbul dendam di dalam. Oh, dia menyakiti saya kemarin, dia merobek buku saya, mengkoyak buku saya. Jadi besok pokoknya kalau ada kesempatan saya mau balas dendam. Itu harus kita hilangkan. Kita harus belajar mempraktekkan namanya abaya dana, berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Itu juga salah satu latihan yang luar biasa, ya. Kemudian yang keempat ada nama mahati dana. Jadi mahati dana ini bentuknya adalah pengorbanan kesenangan diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Sebagai contoh, Pangeran Siddhartha. Ya. Pangeran Siddhartha sebelum terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, sebelumnya tuh banyak sekali terlahir. Pernah jadi kelinci, pernah jadi penyu, pernah jadi gajah dan sebagainya. Dan di dalam kehidupannya itu, Pangeran Siddhartha ini selalu berusaha mengamalkan namanya abaya dana. Dia selalu mengorbankan dirinya. Ya, kalau kalian pernah baca, ketika dia terlahir sebagai kelinci, dia rela mengorbankan dirinya untuk menjadi makanan seorang pengemis tua, ya, atau seorang yang sedang kelaparan, ya. Dia rela untuk menjadi santapan. Ini termasuk abaya dana. Apakah ini bisa kita laksanakan di kehidupan kita? Mahati dana maksud saya, apakah ini bisa kita laksanakan? Bisa, kita berusaha. Apalagi misalnya ada yang punya saudara, punya adik, ya, punya kakak, berusaha untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain. Sebagai contoh, ya, adiknya mau belajar di atas meja yang bagus, ya, sementara mejanya cuma satu, ya, tetapi karena ingin mempraktekkan mahati dana, kita mengalah, biarkan adik kita yang belajar di meja yang bagus, kita belajar di meja yang seadanya, yang penting bisa digunakan untuk belajar. Nah, itu juga termasuk pada mahati dana. Ya, jadi kita selalu berkorban, ya, berkorban dalam bentuk merelakan kebahagiaan kita demi kebahagiaan orang lain. Ya, baik, itu yang perlu saya sampaikan untuk hari ini mengenai materi kita tentang berdana. Selanjutnya, tugas kalian di rumah. Nah, ingat, tugas kalian di rumah, baca kisah tentang pemecahan masalah tentang bubur nasi, itu halaman 115. Kemudian setelah halaman 115, kalian kerjakan tugas yang ayo berlatih, halaman 116, ya. Ada 6 soal. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Satu.